Halo semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi dengan channel Witspam. Sudah sangat lama saya jarang sekali membuat video. Pada kesempatan kali ini saya mau memberikan sedikit informasi mengenai filter saya ya, karena di komentar pada video-video sebelumnya banyak yang menanyakan tentang bagaimana dan apa saja isi dalam filter kolam saya yang sudah ada sekarang. Pada dasarnya semua sistem filter yang ada di tempat saya semuanya sama aja ya filternya. Saya di sini menggunakan drum. Ini tadinya drum ini drum plastik kapasitas sekitar 100 literan ya, cuman saya potong jadi 2. Makanya ini kurang lebih isinya sekitar 50 liter, 50 atau 70 literan lah. Dan saya juga menggunakan ember. Nah, di sini mungkin sudah dijelaskan di video sebelum-sebelumnya kalau mekanisme air masuk ke filter itu ya. Pertama dari sini, ini sistemnya SLO. Nah, ini pipa ini masuk ke dasar kolam ya. Nah, dengan masuk ke dalam dasar kolam ini, si air tuh keluar dari kolam menuju filter tuh hanya ke satu sumber ya. Jadi melalui pipa ini. Tuh, bisa dilihat ini airnya keluar. Yang selanjutnya akan masuk ke filter mekanis yang pertama ini. Nah, isinya apa aja ya? Banyak yang menanyakan kalau isinya di filter tuh apa aja sih katanya. Kalau mungkin di teori-teori kan atau di video-video yang lain banyak yang menggunakan biobol, terus rumah-rumah bakteri dan semacamnya. Cuman kalau di tempat saya kebetulan karena filternya juga hanya seadanya dan memanfaatkan barang-barang yang ada gitu, jadinya saya belum bisa membuat filter sebagus yang ada di video-video orang lain atau filter-filter di kolam yang sudah sistemnya benar-benar bagus ya. Nah, di sini di filter pertama ini, nah ini bisa dilihat ini lumpur-lumpur dari kolam ini kotoran semua nempel di sini, kotoran ikan nempel di sini. Ini saya isinya apa? Ini jaring ya, jaring kayak semacam jaring. Di tempat saya sih biasanya dipakai buat membatasi atau pagar di kebun biasanya agar ayam tidak ada yang masuk ke lahan kebun. Nah, ini jaring tambang kecil kayak ini.
Ini satu tong ini saya isi semuanya dengan yang seperti itu ya, jaring tambang. Ini udah 1 minggu lebih, mungkin udah mau 2 minggu belum saya kuras ya. Nah, dengan dikasih jaring seperti ini, air yang terdorong dari kolam kan lumayan agak kencang, agak deras gitu. Jadi fungsinya jaring juga agar menahan air dan kotoran agar tidak terlalu meluap ke atas ya, si kotorannya itu. Jadi kotoran tuh mengendap di dasar drum ini. Dan ini karena sini sudah 2 mingguan kurang lebih, makanya kotorannya sudah sangat menumpuk nyampe ke atas. Mungkin beberapa hari lagi akan saya kuras ya. Nanti akan saya videokan proses cara pengurasannya seperti apa. Nah, air yang sudah agak bersih ini masuk melalui pipa peralon ini, 2 in ya, melalui dari atas. Nah, jadi air yang masuk ke sini tuh udah mulai agak bersih ya, karena kotoran yang padatnya tuh mengendap di bawah, di dasar drum. Nah, selanjutnya masuk ke sini melalui pipa 2 in juga. Ini posisinya di bawah. Fungsinya buat apa? Karena biar si kotoran tuh yang masuk ke drum filter yang kedua ini mengendap di dasar ember atau drum ini juga. Nah, ini isinya apa? Ini saya isi dengan jaring juga sama, cuman ini dengan ukuran yang lebih kecil ininya tuh, lubang-lubangnya. Nah, ini jaring sama sih, kalau di sini biasanya digunakan buat keramba di kolam-kolam kayak gitu ya. Nah, ini sama, saya isi penuh semuanya satu ember ini dengan menggunakan jaring ini. Sistemnya mungkin sama di sini, jaring difungsikan buat menahan agar kotoran yang keluar dari filter pertama ini bisa tertahan di filter yang kedua. Di sini juga saya menambahkan eceng gondok ya, yang fungsinya juga mungkin kurang lebih sama sebagai penyaring juga, karena akar eceng gondok sendiri kan ini sangat banyak ya tuh. Jadi di sini membantu menahan kotoran yang naik ke permukaan, dan kotoran akan nempel di akar-akar eceng gondok ini. Nah, selain buat menyaring kotoran, mungkin eceng gondok juga akan membantu proses penyerapan amoniak ya, karena kotoran ikan sendiri kan mengandung amoniak ya. Mungkin dengan bantuan eceng gondok sedikit enggaknya amoniaknya ikut terserap ya. Tuh bisa dilihat eceng gondoknya sangat subur-subur, sangat hijau-hijau. Cuman sayang di sini eceng gondoknya nggak bisa dijual. Saya fungsikan hanya buat filter saja. Nah, dari filter kedua ini kembali masuk air ke filter yang ketiga. Nah, ini isinya apa? Nah, di sini di filter ketiga ini saya menggunakan jaring paranet ya. Kalau paranet kan biasanya digunakan buat
sebagai peneduh ya dari sinar matahari, buat peneduh tanaman-tanaman kayak gitu. Tapi di sini kembali lagi saya hanya memanfaatkan barang yang ada gitu. Makanya di sini adanya kemarin kebetulan adanya jaring dan paranet, makanya saya masukin aja ke sini paranet. Ini mungkin sudah 1 bulan yang filter yang 2 ini nggak pernah saya kuras. Di sini saya seminggu sekali atau 2 minggu sekali hanya fokus menguras filter yang pertama ini. Itu pun proses pengurasannya tidak nyampe airnya dibuang 100% dari drum ini, tapi hanya dibuang kotoran atau lumpur yang mengendap pada drumnya. Di drum ketiga atau di filter ketiga juga sama, saya isi dengan eceng gondok juga. Nah, bisa dilihat mungkin di sini air sudah mulai jernih ya, kotoran sudah mulai sangat tersaring dibandingkan dengan filter yang pertama. Nah, di sini apalagi di sini sudah mulai sangat jernih juga. Sebenarnya ini dengan kapasitas kolam atau ukuran kolam yang lumayan agak besar seperti ini filter cuman ada 3, mungkin kurang memadai ya sebenarnya. Tapi berhubung kembali lagi saya hanya memanfaatkan barang yang ada, jadinya hanya 3 filter. Tapi ini juga sudah lumayan termasuk bagus ya, walaupun mungkin belum terlalu maksimal gitu. Nah, ini kangkungnya aquaponik. Ini baru usia sekitar 1 mingguan lebih semenjak pindah tanam. Mungkin 1 minggu lagi atau 1 minggu lebih mungkin bisa dipanen kangkungnya. Nah, kembali ke filter mungkin sebaiknya dengan ukuran kolam seperti ini, kalau memang mau dibuat maksimal, hasilnya lebih bagus, airnya lebih jernih gitu, kotoran tidak ada yang masuk ke pipa tanaman ini, sebaiknya di sini mungkin filter ditambah dengan yang besar-besar, ataupun kalau mau yang filter kecil mungkin jumlah filternya bisa ditambah agak sedikit banyak gitu, mungkin bisa 5 atau 6 maksimal gitu. Dan sebenarnya kalau di video-video yang lain mungkin ada penambahan filter biologis ya, diisi dengan media Caldness K1 ataupun Biobol yang fungsinya buat rumah bakteri. Yang bakteri sendiri fungsinya buat merubah amoniak ikan menjadi nitrat atau pupuk yang berguna buat tanaman-tanaman di sini. Untuk ke depan juga saya rencananya mau dirubah ini filternya, akan saya tambah mungkin 2 lagi atau 1. Nanti akan saya update kembali kalau sudah saya tambah ya filternya. Jadi di sini saya belum ada yang namanya filter yang dikhususkan buat filter biologis itu. Di sini saya hanya menggunakan filter buat menyaring kotoran. Tapi saya juga sangat pengen ya buat filter khusus biologis gitu. Jadi ada penambahan 1 drum atau 2 drum lagi yang dikhususkan buat filter biologis. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya share mengenai filter dan
isinya. Semoga bermanfaat videonya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.